Salam damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saudara, kita juga kembali lagi untuk mendengarkan suara pengembalaan ini. Saya masih akan teruskan bicara tentang seri tokoh dan perubahan ini, untuk kita juga bisa memasuki dalam tahapan new normal ini. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Yusuf ini. Manusia yang penuh dengan pengampunan. Mari kita baca di dalam juga Kejadian pasal 45 ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapamu, katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, dan datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, serta engkau, serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Saudara kekasih, tokoh Yusuf ini menarik. Ya, Yusuf mengalami perubahan demi perubahan. Dari dia hidup, tinggal yang begitu luar biasa di dalam juga keluarga Yakub ini, saudara tahu. Tetapi karena juga ada kebencian saudara dari saudara-saudaranya, dia dijual. Tapi saudara, lewat juga proses hidupnya ini, Yusuf ini harus belajar saudara, berbicara tentang pengampunan. Ya, pengampunan yang dia berikan ini saudara, mendatangkan hasil yang sangat luar biasa. Tidak mudah saudara. Ya, saudaranya sendiri, kakak-kakaknya sendiri yang juga membuang dia ke sumur. Dan lewat juga dibuangnya dia di sumur saudara, dia jadi budak. Bahkan lewat juga apa yang menjadi prosesnya saudara, karena dia ini tahu, dia terus belajar untuk mengampuni. Saya percaya saudara, orang yang paling dekat dengan kita ini saudara, kalau saudara juga ingin dipakai Tuhan, kadang-kadang Tuhan proses juga kita lewat orang-orang yang paling dekat. Nah, perubahan demi perubahan di dalam hidup kita ini terjadi kalau kita mempunyai sikap hati yang penuh pengampunan. Saudara, orang tidak ada yang tidak pernah salah. Ya, mungkin ada banyak hal yang kita alami dalam hidup ini juga saudara. Tetapi itu jangan mempengaruhi hidup saudara dan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sampai juga kepahitan, segala luka di dalam hatimu itu menggagalkan rencana Tuhan. Karena Allah ingin terus melakukan perubahan di dalam hidupmu. Ya, sedemikian juga Yesus, saudara juga ini begitu mengampuni kita. Makanya juga saudara, Yusuf ini juga adalah gambaran diri kita, bahwa kita harus penuh dengan pengampunan. Kalau saudara adalah orang yang penuh pengampunan, maka hidupmu saudara, dari yang paling susah juga, maka Tuhan akan ubahkan dan rubahkan untuk menjadi juga orang yang menjadi yang terbaik. Yusuf adalah orangnya yang bisa bersaksi tentang hal ini. Pengampunan bukanlah perasaan. Pengampunan bukanlah juga apa yang saudara juga ini juga apa harus dilakukan dengan keputusan. Ya, kalau saudara juga cuma hanya dengan perasaan, saudara tidak akan pernah mengampuni. Waktu engkau membuat keputusan untuk pengampunan, saya percaya pintu berkat itu, pintu rencana Tuhan dalam hidup saudara akan dikembalikan.
Yusuf, saudara, berkali-kali iblis terus menjerumuskan dia, mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi saudara, karena dia penuh dengan pengampunan, saudara, dia bisa lewati itu satu demi satu. Dia juga tidak kepahitan, bukan saja kepada juga yang namanya kakak-kakaknya, tapi juga dia tidak kepahitan juga dengan yang namanya istri Potifar, yang menjadi istri majikan dia, saudara. Ya, karena dia difitnah. Dan lebih jauh daripada itu juga, dia juga dilupakan oleh teman daripada juga yang dikatakan dalam satu sel penjaranya. Tetapi sekali lagi, tangan Tuhan akan menyertai saudara. Dan waktu saudara juga ini bisa mengampuni juga dirimu, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada engkau, pintu berkat itu akan dinyatakan kepada saudara. Ada firman Tuhan berkata begini, kalau engkau juga sudah berkata kepada gunung itu pindah, maka engkau mesti percaya bahwa Tuhan sudah juga memberikan daripada juga apa yang menjadi jawaban doamu. Tapi dikatakan kalau sampai itu juga belum juga terjadi, gunung itu pindah, ya, dikatakan katanya kalau engkau juga mau berdoa yang penuh dengan kuasa, saudara, ada satu hal lagi, engkau mesti belajar untuk mengampuni. Itu kitab Injil mengatakan demikian. Rupanya saudara, pengampunan akan membuka, bahkan juga membawa kita kepada doa yang dahsyat. Kalau Yusuf dipakai Tuhan, karena hatinya penuh dengan pengampunan, saya percaya lewat juga perubahan yang Tuhan inginkan juga akan terjadi. Lewat masalah-masalah yang sedang hari ini kita hadapi. Saudara, mari kita merenungkan di dalam juga masa-masa stay at home ini. Ya, di dalam new normal ini juga saudara. Supaya apa yang saudara juga belum bereskan, bicara tentang hatimu, supaya juga pintu-pintu berkat ini boleh turun atas dirimu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan janganlah saudara juga buang-buang waktu lagi, menunda lagi. Ampunilah, bereskanlah hatimu dari segala sesuatu yang bisa menghambat untuk Tuhan menjawab segala apa yang menjadi doamu. Tuhan memberkatimu.